Bayangkan sebuah pagi yang tenang di Teheran. Jutaan orang berangkat kerja, kereta bawah tanah beroperasi, dan sistem pertahanan udara memantau langit dengan waspada. Namun, di balik layar monitor mereka, ada sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang telah tertanam di sana selama bertahun-tahun. Dalam hitungan detik, seluruh kota menjadi buta. Lampu lalu lintas mati secara massal, menyebabkan kekacauan di persimpangan. Jaringan seluler lenyap. Di pusat komando militer, layar radar menjadi statis. Bukan karena bom yang jatuh dari langit, tapi karena sebuah perintah digital yang dikirim dari sebuah pangkalan rahasia di Fort Meade, Maryland. Ini bukan skenario fiksi ilmiah. Ini adalah Nitrozeus, rencana perang siber paling ambisius dalam sejarah manusia, yang dirancang oleh Pentagon untuk melumpuhkan sebuah negara tanpa harus mengerahkan satu pun tentara di lapangan. Untuk memahami Nitrozeus, kita harus mundur ke tahun 2010. Dunia dikejutkan oleh Stuxnet, virus komputer pertama yang mampu menghancurkan infrastruktur fisik. Stuxnet masuk ke fasilitas nuklir Natanz di Iran, menyusup ke mesin sentrifugasi, dan membuatnya berputar hingga hancur sendiri. Stuxnet adalah sebuah pesan. Sebuah bukti bahwa kode komputer bisa menjadi senjata mematikan. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa Stuxnet hanyalah ujung dari gunung es. Sementara dunia terfokus pada nuklir, intelijen Amerika Serikat dan Israel sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Jika Stuxnet adalah sebuah peluru presisi yang menargetkan satu gedung, maka Nitrozeus adalah bom karpet digital yang menargetkan seluruh infrastruktur nasional. Amerika Serikat menghabiskan miliaran dolar untuk menyusup ke dalam backbone digital Iran. Mereka tidak hanya mengintip, mereka sedang memasang saklar. Selama bertahun-tahun, peretas elit dari NSA dan Cyber Command melakukan apa yang disebut sebagai pempersiapan medan perang. Mereka menyusup ke penyedia layanan internet Iran, sistem distribusi listrik, dan jaringan telekomunikasi. Mereka menanam apa yang disebut sebagai beacons dan backdoors. Ini adalah pintu rahasia yang memungkinkan militer Amerika masuk kapan saja. Dalam rencana Nitrozeus, ada ribuan target yang sudah dikunci. Grid listrik adalah yang pertama. Tanpa listrik, pompa air berhenti, rumah sakit lumpuh, dan sistem pendingin untuk pusat data akan terbakar. Target kedua adalah sistem pertahanan udara. Dalam simulasi Nitrozeus, Iran dibuat buta. Pilot mereka tidak bisa berkomunikasi, dan rudal mereka tidak bisa mendeteksi pesawat musuh. Ini adalah perang yang dimenangkan sebelum dimulai. Sebuah invasi tanpa jejak kaki di pasir. Namun, jika senjata ini begitu efektif, mengapa ia tidak pernah digunakan? Jawabannya terletak pada risiko yang mengerikan. Nitrozeus adalah pedang bermata dua. Para petinggi di Pentagon sadar, jika mereka menggunakan senjata ini, mereka membuka kotak Pandora. Begitu dunia melihat bahwa Amerika bisa mematikan sebuah negara lewat siber, negara lain seperti Rusia atau Cina akan melakukan hal yang sama pada infrastruktur Amerika yang juga sangat rentan. Ini adalah konsep baru dalam geopolitik, mutually assured destruction versi digital. Selain itu, ada kekhawatiran tentang efek samping. Sebuah virus yang dirancang untuk mematikan listrik di Teheran bisa saja bermutasi dan menyebar keluar perbatasan, mematikan rumah sakit di Turki atau bahkan Eropa. Nitrozeus terlalu berbahaya untuk dilepaskan, namun terlalu kuat untuk diabaikan. Pada tahun 2015, setelah kesepakatan nuklir Iran ditandatangani, rencana Nitrozeus kabarnya mulai diarsipkan. Namun, dalam dunia intelijen, sebuah rencana tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu momen yang tepat untuk dibangunkan kembali. Di era di mana data lebih berharga daripada emas, dan kode lebih mematikan daripada peluru, garis antara damai dan perang menjadi semakin kabur. Apakah Nitrozeus masih ada di sana? Bersembunyi di dalam jaringan listrik yang kita gunakan hari ini? Kita mungkin tidak akan pernah tahu, sampai lampunya padam. Saya Bian. Sampai jumpa di analisis berikutnya.